Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut seputar pemanggilan pemain timnas jelang laga melawan Cina dan Jepang. Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bungkus Naini. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore, Bung Said. Baik, Bungkus, langsung saja pelatih Patrick Kluivert ini sudah memanggil 32 nama ini untuk kemudian dilakukan pemusatan latihan nanti. Seperti apa tanggapan Anda dari komposisi 32 pemain ini? Iya, memang tidak banyak yang mengejutkan ya, karena secara umum memang Kluivert mempertahankan kerangka tim yang sudah dia terima sejak di matchday sebelumnya. Praktis perubahan yang terjadi ini hanya perubahan-perubahan kecil yang tidak akan mengubah cara main, formasi, kecuali absennya beberapa pemain mungkin ya. Martin Pas memang harus absen sehingga kemungkinan harus diganti oleh Audero. Kemudian Marcelino juga absen, Mangun juga absen. Tapi secara keseluruhan sebetulnya kerangka tim akan sama dengan pemain-pemain atau formasi yang dimainkan ketika laga terakhir lawan Bahrain. Nah, mungkin yang menarik adalah di antara 32 nama yang dipanggil tidak ada satupun nama yang berasal dari klub juara Liga 1. Ini kan yang menjadi pertanyaan publik, karena idealnya atau biasanya dimanapun tim nasional itu biasanya ada pemain yang berasal dari klub juara. Dan itu agak sedikit mengejutkan sekaligus mengecewakan bagi saya. Karena idealnya timnas harus juga memikirkan kepentingan liga. Dari liga kan dilahirkan pemain-pemain yang diharapkan bisa memasok pemain untuk tim nasional. Kalau juara liga tidak mengirimkan wakilnya kan itu sebetulnya semacam hal yang secara psikologis melemahkan juara liga. Tapi kalau menurut Bungkus, apa yang menjadi pertimbangan Kluivert? Kenapa kemudian tidak ada nama dari pemain Liga 1? Apakah mungkin Liga 1 tidak masuk dalam skenario dia, atau mungkin tidak masuk standar Patrick Kluivert? Atau seperti apa kalau Anda amati, Bungkus? Saya melihat Kluivert dan pasukannya atau tim pelatih itu kurang banyak melihat pertandingan Liga 1. Sekarang aja kan baru datang ketika Liga 1 sudah hampir habis. Ketika kompetisi sebetulnya sudah tidak lagi memperebutkan gelar juara karena sudah pasti juaranya Persib. Karena itu sebetulnya saya melihat yang membuat Kluivert tidak menemukan pemain-pemain baru yang bisa memperkuat tim nasional itu karena pada dasarnya dia kurang banyak melihat permainan pemain di Liga 1. Idealnya kan sebetulnya 4 pekan terakhir Liga itu dia sudah ada di Indonesia, melihat langsung bagaimana persaingan perebutan gelar, melihat langsung bagaimana permainan Persib, Dewa, kemudian Persija, kemudian juga Bali United, Persebaya. Dari situ mungkin akan terlihat siapa pemain yang layak dimasukkan ke dalam tim nasional. Karena nontonnya hanya sekali, 2 kali, 1-2 pertandingan, akhirnya yang muncul ya nama itu lagi, nama itu lagi. Itu saya pikir hal yang harus nanti dibenahi oleh manajemen tim nasional, agar pelatih timnas itu lebih rajin turun ke pertandingan-pertandingan liga. Baik, ini menjadi catatan Anda, Bungkus, ya. Semoga ini diperhatikan begitu. Bungkus, kalau kita mengamati beberapa nama ini, ada nama Stefano Lillipali, kemudian Asnawi, dan duo Sayuri juga ini kembali ke timnas. Ini menurut saya menarik begitu. Kalau menurut Anda, apa yang menjadi pertimbangan utama di balik pemanggilan mereka ini, Bungkus? Ya, kalau kembalinya Asnawi, kembalinya Lillipali, memang ini kan pemain-pemain yang sebelumnya juga sudah pernah bermain untuk tim nasional. Begitu juga Yakob Sayuri. Jadi sebetulnya pemain tim nasional itu keluar masuk biasa. Keluar tidak dipanggil karena performa sedang menurun, itu biasa. Tapi kalau pemain sedang bagus performanya, sebaiknya dipanggil. Nah, itulah yang terjadi pada Persib. Ada Beckham Putra Nugraha yang performanya sedang bagus, sayang tidak dipanggil. Saya mengerti pemanggilan kembali Sayuri ini tujuannya untuk menambah daya dobrak dari sayap, karena Marcelino kan absen. Kemudian di sisi kiri dipanggilnya Lillipali, itu berkaitan dengan Mangun yang juga absen. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat nama nama Lillipali, nama Sayuri, nama Asnawi dipanggil, itu ada hubungannya dengan pemain-pemain yang absen. Tapi pelatih timnas tetap harusnya memberikan perhatian kepada pemain dari tim juara liga, minimal ada 1-2 yang dipanggil, walaupun mungkin nanti di skuad akhir juga akhirnya akan tersingkir. Tapi setidaknya dilihat gitu loh. Sebuah tim bisa juara tentu karena ada kelebihannya, nggak mungkin nggak ada kelebihannya. Baik, apapun catatan Anda, Bungkus, bagaimana menurut Anda peluang kita melawan Cina dalam waktu dekat begitu, melihat komposisi pemain ini? Apakah kita akan cukup pede begitu untuk bersaing nanti? Iya, kerangka timnya kan tidak banyak berubah. Pemain-pemain utama tetap ada. Ada Ole Romani di depan, kemudian juga masih ada
pemain yang juga berpengalaman, Rafa Strike di depan, di tengah masih ada Tom Haye, masih ada Joey Pulupesi. Tim kita cukup kuat. Jadi kalau Kluivert bisa mempertahankan kerangka tim yang ada, memperbaiki kekurangan di 2 laga terakhir waktu lawan Australia dan Bahrain, menang lawan China itu bukan hal yang mustahil. Karena itu satu-satunya pintu bagi kita untuk lolos ke putaran keempat adalah dengan mengalahkan China. Kalau mengharapkan menang lawan Jepang di kandang lawan agak berat. Jadi harus menang lawan China supaya kita menyegel posisi untuk lolos ke putaran keempat. Baik, tentu ini akan menjadi ujian terbesar begitu ya bagi Patrick Kluivert, begitu juga dengan nama-nama yang dipanggil. Bungkus, nah ini terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Baik. Kita harapkan apapun pencapaian nanti bisa maksimal. Terima kasih, Bungkus. Selamat sore. Terima kasih kembali, selamat sore.